Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abel Agraprana. Saya merupakan seorang mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Usaha Perjalanan Wisata Universitas Riau. Saya akan mereview sebuah video tentang kepemanduan wisata. Baiklah, tanpa memperpanjang pembukaan, mari kita lihat video berikut. Berarti sekarang kita lanjut. Bapak Ibu bisa dilihat hotel kita di sebelah kanan. Bapak aja. Hotel kita di sebelah kanan. Ya. Arahnya ke sana. Nah, Bapak Ibu, ayo kita bikin syuting film. Please. Nah, kita lihat dari video yang sudah kita tonton, kita melihat cara pembawaan kepemanduan beliau. Kita lihat dari bagaimana cara dia memulai percakapan dengan para wisatawan dengan cara yang sangat menarik dan tidak terlalu monoton. Dan video ini yang seperti telah kita lihat, ini merupakan seorang tour guide yang berada di sebuah destinasi wisata yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Pulau Dewata Bali. Jadi pembawaan beli itu sangat santai dan menarik antusias para turis. Fast and Furious. Ngebut mobil 10.000 cc tapi di sini ya. Itulah kenapa kami bilang jalan kaki lebih cepat daripada naik bis. Nah, Bapak Ibu sebelah kiri. Anda akan saya kasih tahu dari hotel sebelah kiri. Beliau juga menjelaskan di dalam video tersebut penjelasan yang sangat detail, mulai dari peraturan daerah di Bali, apa saja yang tidak boleh dilanggar, peraturan di Bali, agar para turis tersebut nyaman berada di kota Bali tersebut. Tapi berkat Jokowi jadi presiden, sekarang aturan di Indonesia dibuat di sini, bagian jam 11 semua toko harus sudah tutup. Kami warga negara yang baik, kami tidak mau melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Karena ada aturan yang namanya Desa Mawacara, Bali Mawacara, Negara Mawacara. Desa Mawacara tiap daerah punya keputusannya masing-masing, tapi satu daerah tidak boleh bertentangan dengan daerah yang lain. Kenapa? Karena itulah yang namanya Bali Mawacara. Karena di satu wilayah Bali ada banyak keragaman. Tapi kepentingan Bali tidak boleh dipaksakan dengan kepentingan daerah lain. Kenapa? Di situ ada yang namanya Negara Mawacara, kepentingan negara. Makanya Bali tidak mau egois. Kalau kami mau demo, yang reklamasi habis. Tapi kepentingan negara ada. Kenapa negara butuh satu pelabuhan yang bisa membuat kapal pesiar sekelas Costa mendarat di sini? Kepentingannya apa? 10.000 loh. Sekali mendarat 10.000 orang yang siap diporotin duitnya, dan APBD kami nambah. Sementara kalau kami dengan Bapak Ibu, mana tega. Kita satu bangsa, satu darah, balas dendam pada Bapak Ibu, tidak bisa. Tapi kalau boleh, kupas apel $10. You can understand, Pak? Itulah sumber pendapatan yang akan sangat menjanjikan kita ke depannya. Makanya getol sekali dibuat reklamasi, dibuat pelabuhan di sini. Kepentingan kami, alam kami rusak, nggak mau. Tapi kepentingan negara, devisa, income. Yang juga saya lihat dari kepemanduan beliau itu, saya menyimpulkan bahwa seorang tour guide itu harus memiliki tugas, yaitu menjelaskan sepanjang perjalanan apa saja yang kita lewati, apa saja yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri selama perjalanan, menjelaskan juga apa asal usul dari destinasi tersebut, bagaimana sejarahnya. Ya, intinya kita harus memiliki pengetahuan terhadap turis yang kita pimpin dan destinasi wisata yang kita pimpin. Mas.
Iya, tapi kalau di Bali Bapak Ibu posisinya perlu tahu ya kenapa namanya Kuta Legian Denpasar. Mungkin sudah sekian kali datang ke Bali dan cerita ini tidak akan Bapak Ibu dapatkan Dari ya di blog-blog yang ada di beberapa blog saya baca. Nama Denpasar, kenapa namanya Denpasar? Karena Denpasar terletak dekat dengan bandara, jaraknya kurang lebih 2 jam. Silakan Bapak Ibu nanti yang mau di Bali gunakan transport kami. Semua blog rata-rata tulisannya begitu. Bapak Ibu, mau saya kasih tahu Pak, kenapa namanya Denpasar, kenapa namanya Leput, dan kenapa namanya Legian? Diambil dari bahasa apa, etimologinya apa? Dari pembawaan beliau yang sangat baik dan tentunya sangat menarik antusiasme para wisatawan dan juga terlihat oleh kita dalam video ini bagaimana beliau membawakan diskusi pada malam yang dingin itu menjadi hangat dan juga para turis itu sangat menikmati pembawaan dari beliau. Karena di Bali aturannya sangat sederhana. Contoh Pak ya, saya punya mobil, pakai apa harian? Ya sudah, saya bayar samsat pajak. Selesai. Tapi kalau saya pakai mobil itu untuk mencari penghasilan, maka saya harus bayar pajak Pak, betul? Jika mobil pribadi digunakan untuk mengangkut umum penumpang, maka SIM orang itu udah nggak bisa lagi SIM A biasa, harus A umum, betul apa nggak? Betul. Maka harus diganti plat kuning karena mengangkut masyarakat umum, ya Pak nggak? Ya. Platnya berubah kuning, aturannya di Bali. Kedua, setiap kendaraan yang mengangkut wisatawan maka dikategorikan sebagai kendaraan wisata, maka wajib uji kir, ya. Kemudian dia juga uji kelayakan. Kemudian dia juga wajib mengasuransikan kendaraannya plus bayar pajak wisata. Samsat dibayar, pajak wisata dibayar. Seandainya dia mengambil kerjaan lalu tidak bayar samsatnya, kira-kira apa yang akan terjadi Pak? Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini yaitu bahwa seorang pemandu wisata itu harus memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas dan tentunya itu harus berkaitan dengan destinasi-destinasi yang dia pimpin sebagai tour guide, mulai dari hal yang kecil hingga hal yang sangat krusial bagi para wisatawan, mungkin dari peraturan daerah ada di sana atau peraturan wisata apa yang tidak boleh dilakukan ketika berwisata di sana, hal-hal sakral, keramat. Dan kita menjadi tour guide itu pembawaannya harus lebih santai dan harus lebih menyentuh kepada para turis. Tidak terlalu santai dan tidak terlalu kaku. Intinya kita harus pandai membawakan diri kita dan menyesuaikan diri kita dengan para turis yang kita pimpin tersebut. Rumah sakit, masa bayar pajak wisata? Akhirnya dia bilang, kamu mau jujur apa enggak? Mau ngambil wisata apa bukan? Mau ngambil wisata, bayar pajak. Gede pajaknya. Oh enggak, saya ngambil gini aja. Oke, dibuat aturan. Ya sudah, kalau begitu Anda boleh ikut, tapi ngambilnya ada di luar wilayah wisata. Makanya Bapak nyebut ke hotel sebenarnya kalau dalam posisi ini menimbulkan potensi konflik. Makanya kalau mau dijemput oleh kendaraan, usahakan di luar hotel. Bagaimana perasaan hotel yang menyediakan jasa transport dengan legal dan semua ketentuan yang dia ikuti, tiba-tiba kalah oleh kendaraan yang jeng datang jemput lalu pergi. Perasaannya dia gimana? Makanya Bapak, Ibu, kalau paling gampang caranya, Bapak nanti ke Indomaret sebelah hotel, tunggu di situ. Jadi, yang saya pertimbangkan bukan apanya, tolong kasihanin supir yang jemput Bapak. Tahu kenapa? Karena keluarganya nunggu di rumah. Kalau seandainya ada supir reguler yang lihat, kamu kok jemput wisatawan? Perjanjiannya kan enggak, ribut, berantem. Padahal pentingan kita apa? Kan jalan-jalan. Betul Pak ya? Kita jaga dia jaga kita jaga perasaan orang lain, jadi Bapak semuanya aman. Kalau mau nanti dijemput di area Legian, Bapak jangan di tempat dugemnya nanti dijemput. Bapak keluar dulu sebentar, jalan dulu. Juga sangat tertarik pada penutupan beliau itu yang mungkin sangat menarik dan tentunya saya belum berpengalaman dalam menjadi tour guide dan ini akan saya ambil sebagai contoh dan pelajaran bagi saya bagaimana pembawaan beliau dan karakter beliau dalam memimpin perjalanan wisata
bagaimana pahamnya beliau tentang pengetahuan terhadap destinasi wisata yang sedang beliau pimpin. Dan di penutupannya itu juga ada unsur kelucu-lucuannya, jadi tidak terlalu monoton dan ada sedih-sedihnya juga. Memang di utaranya, utara bahasa Balinya Den. Itulah kenapa sampai sekarang namanya kota Denpasar, di utara pasar. You understand? Bisa Pak ya? Bisa. Nah sekarang Bapak Ibu di hotel kita sebelah kiri udah dekat nih. Nah terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Besok kita kumpul jam 10.30 pagi. Langsung acara kita check out dan menuju ke tempat makan siang, Tanah Lot, lalu ke pelabuhan. Nah tapi untuk besok Bapak Ibu tidak ditemani oleh tour guide. Jadi malam ini adalah malam terakhir, hari pertama dan hari terakhir kami menemani Bapak Ibu. Iya, jadi mohon maaf Bapak Ibu salah kata, salah perbuatan di dalam memandu, di mana semuanya itu diniatkan dan sengaja. Termasuk bohongin Bapak Ibu, masuk nggak boleh pakai topi, masuknya pakai tiket, batu aki. Semuanya itu diniatkan, disengaja, bahkan direncanakan. Namun tidak bermaksud menyakiti hati siapapun. Semata-mata supaya liburan Bapak Ibu di Bali menyenangkan dan bisa melihat Bali lebih banyak lagi. Nah, mohon maaf salah kata, salah perbuatan ya. Terima kasih. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi bersama Giri Panca. Berjumpa lagi di perjalanan berikutnya. Semuanya tangan kanan di atas. Dadah. Salah, tangan. Dadah di mana? Oke, baik Bapak Ibu, sedikit informasi bahwasanya besok kita check out dari hotel itu pukul. Baiklah, mungkin itu review video dari saya. Apabila ada kesalahan pengucapan ataupun kesalahan dalam menilai, mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.